Ya, selamat bertemu teman-teman peserta pengabdian mahasiswa Unika Sugio Pranoto Semarang. Baiklah, kami dari LPPM Unika Sugio Pranoto pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian mahasiswa. Selamat mengikuti teman-teman semua dan jangan lupa salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana teman-teman nanti untuk menyusun program kerja. Nah, program kerja ini sangat penting teman-teman semua, karena program kerja inilah sebagai arahan, sebagai langkah Anda untuk melakukan pengabdian di masyarakat nanti. Baik, berikutnya kita akan coba program kerja. Nah, program kerja ini ya kami dari LPPM sekaligus juga sebagai tim yang melaksanakan pengabdian mahasiswa ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kegiatan KKN, KKU, KKS ini dijadikan dalam satu waktu yang sama, dan semua kegiatan itu kita lebur jadi satu yang kita beri atau yang kita sebut sebagai program Pandemika. Baiklah teman-teman semua, setiap kelompok ya diberi kebebasan untuk menentukan wilayah, menentukan mitra teman-teman ya nanti yang akan melaksanakan pengabdian tersebut. Nah, mitranya dan wilayah itu ada dua bagian. Pertama, ada wilayah di mana selama ini sudah didampingi oleh LPPM, didampingi oleh para teman-teman Anda pada semester yang lalu. Kemudian nanti ada wilayah yang memang belum pernah dilakukan pengabdian LPPM melalui program pengabdian mahasiswa. Nah, teman-teman bisa memilih apakah mengikuti atau mengambil wilayah binaan LPPM yang sudah pernah dilakukan atau menentukan sendiri. Nanti silakan diskusi bersama kelompok Anda masing-masing. Teman-teman, kita bicara tentang mitra. Nah, mitra itu apa sih sebenarnya? Ya, mitra itu adalah individu atau kelompok yang memerlukan pendampingan teman-teman. Untuk apa? Ya, untuk meningkatkan kegiatan mereka. Nah, kegiatan itu bisa UMKM, bisa juga kelompok PKK. Ya, kelompok PKK, kemudian kelompok kegiatan sosial kemasyarakatan, itu bisa di wilayah RW, RT, atau kelurahan. Atau mitra itu bisa juga Karang Taruna. Sekarang Karang Taruna cukup aktif ya, karena memang disupport oleh pemerintah. Ya. Kemudian ada namanya komunitas aktivis sosial. Misalnya di sana ada anak jalanan ya, yang banyak dibina, didampingi oleh para aktivis sosial. Kemudian juga ada peduli lingkungan. Ya. Nah, mitra yang akan didampingi oleh peserta Pandemika berada di wilayah Kota Semarang. Jadi teman-teman tidak boleh mengambil mitra, mengambil wilayah di luar Kota Semarang. Kemudian teman-teman semua, apabila kelompok Anda ya tidak memilih mitra dampingan LPPM, boleh saya katakan tadi. Nah, kalau teman-teman mengambil mitra UMKM, maka ya kelompok Anda harus mengikuti persyaratan tertentu, yaitu mitra yang dipilih adalah usaha kelompok masyarakat UMKM
yang tidak menjadi bagian dampingan LPPM. Jadi kalau di tetangga Anda ada UMKM, ya, boleh nggak? Boleh Anda pakai, ya. Boleh Anda gunakan sebagai tempat pengabdian Anda. Dengan catatan, ya, usaha mitra tersebut bukan milik orang tua Anda atau milik Anda atau milik dari anggota kelompok Anda. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nanti para DPL Anda akan mengecek, ya, benar enggak ini mitra-mitra ini mitra-mitra yang bukan milik orang tua Anda, milik Anda atau milik anggota di dalam kelompok Anda. Tapi jangan lupa mitra tersebut harus berada di wilayah Kota Semarang. Berikutnya, ya, program-program yang Anda susun harus didiskusikan dengan DPL, kemudian harus disetujui oleh DPL. Setiap kelompok itu minimal 1 program kerja. Jadi minimal 1 program kerja. Boleh lebih, boleh. Ya, tentunya disesuaikan dengan waktu yang tersedia, disesuaikan dengan kemampuan Anda, ya, disesuaikan juga dengan biaya program, ya, yang Anda keluarkan. Kemudian teman-teman semua, di buku panduan itu sebenarnya semua yang saya sampaikan itu sudah ada. Kemudian ingin saya sampaikan secara garis besar, ada alur kegiatan Pandemika. Ini ada alurnya di buku panduan, itu di lampiran ada, sudah kami sampaikan. Nanti dalam waktu dekat ini, ya, kalau tidak besok tanggal 23 atau maksimum tanggal 25, ya, teman-teman nanti akan kami kirim, ya, berbagai macam file. Ya, ada buku pedoman, ada pembagian kelompok, ada DPL, ada template, dan semua kelengkapan akan kami kirim kepada Anda. Ya, kemungkinan paling lambat nanti tanggal 25 Juni akan kami kirim ke alamat email teman-teman semua. Nah, setelah tadi saya katakan kelompok terbentuk, silakan nanti koordinator kelompok berdiskusi dengan teman-teman Anda. Kemudian segera menghubungi DPL Anda. Ya, silakan diskusi, silakan berdinamika, ya, walaupun Anda berada di luar kota atau mungkin berjauhan, tetapi dengan teknologi Anda bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini tadi saya sampaikan ada 2 wilayah. Ya. 1 wilayah dampingan LPPM. Satunya adalah wilayah yang belum didamping LPPM. Silakan teman-teman memilih. Ya, diberi kebebasan. Tapi silakan diskusikan dengan Bapak Ibu DPR Anda. Saya akan berbicara mengenai wilayah dampingan LPPM. Di sana ada daerah Kelurahan Kandri, ya, di sana ada nanti koordinatornya, akan kami sampaikan juga nanti siapa koordinator wilayah di sana, kemudian nomor handphonenya ada, ya, Anda bisa kontak. Di sana misalnya Pak Mas Duki, telepon Pak Mas Duki, ya, kami dari peserta Pandemika Unika Sugio Pranoto, ya, kami berminat untuk mendampingi para pelaku usaha UMKM di daerah Kandri. Nah, mohon informasi Bapak kira-kira mitra mana yang dapat kami hubungi. Jadi nanti Pak Mas Duki akan memberikan nomor handphone, nama dan sebagainya, ya, untuk ada kontak langsung kepada mitra-mitra. Kemudian juga ada Kelurahan Tanjung Mas. Tanjung Mas itu nanti dengan Bu Sri, ya, beliau tokoh masyarakat sana. Nanti juga ada nomor handphonenya, silakan kalau Anda mau ngambil di daerah Kelurahan Tanjung Mas. Yaitu tepatnya di Tambak Lorok. Kemudian ada Kelurahan Kemijen. Ya, ini Kemijen dengan Pak Yanto. Nanti Anda bisa berkomunikasi dengan beliau. Kemudian ada Kelurahan Karangayu. Nah, ini tolong Kelurahan Karangayu koordinatornya adalah Ibu Lurah.
Ibu Hartati. Beliau Ibu Lurah, jadi nanti silakan ya berkomunikasi dengan baik dengan beliau. Beliau adalah pejabat kelurahan dan sebagai Ibu Lurah di sana. Kemudian ada Kelurahan Tegal Sari. Nah, Tegal Sari selama ini memang lebih banyak aktivitas mengenai kegiatan PKK. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kegiatan yang lain bisa teman-teman minta informasi kepada Ibu Lurah. Kebetulan ini koordinator wilayahnya adalah Ibu Lurah, ya, Ibu Sri. Kemudian ada PSE, ya, Gereja Sambiroto. Di sana juga kami, teman-teman Anda dulu sudah pernah mendampingi cukup banyak UMKM di sana. Nanti bisa menghubungi Pak Ratmono, ya, nanti saya sampaikan ada nomor handphonenya. Kemudian PSE Gereja Bongsari. Ini juga informasi yang kami peroleh cukup banyak umat gereja Bongsari yang masa pandemi COVID-19 ini usahanya menurun, bahkan ada yang bangkrut, ya. Namun juga ada juga yang memulai usaha pada masa pandemi ini. Silakan. Nah, kemudian wilayah yang belum didampingi LPPM bagaimana? Boleh Anda tentukan sendiri. Ya. Kemudian jangan lupa teman-teman harus minta izin. Ya. Paling tidak izinnya adalah ke Pak RW. Syukur kalau bisa ada nomor handphone ke Pak Lurahnya atau Bu Lurah. Misalnya Anda mau ke Sendang Mulyo, ya, tempat saya sana. Hubungi Pak Lurah Sendang Mulyo, ya. Kemudian hubungi Pak RW, hubungi Pak RT. Jadi harus ada izin. Jadi tidak boleh Anda datang terus dampingi, ya, tidak boleh. Jadi harus mengikuti aturan-aturan yang ada sesuai dengan prosedur yang ada. Dan jangan lupa, ya, patuhi aturan LPPM, aturan pengabdian, ya, di buku panduan sudah ada aturan-aturan yang harus Anda ikuti. Dan jangan lupa juga protokol kesehatan dari pemerintah harus diikuti. Kemudian setelah Anda nanti berdiskusi panjang lebar, ya, dengan para mitra, ya, baik mitra wilayah damping LPPM kalau mau Anda ambil atau wilayah lainnya, silahkan berdiskusi panjang lebar. Di sanalah Anda akan menemukan banyak informasi, ya, macam-macam informasi. Silahkan ditampung dulu. Kemudian informasi itu silahkan didiskusikan di kelompok, diskusikan dengan DPL Anda, ya. Nah, setelah itu Anda bisa melihat. Jadi di LPPM itu ada Renstra, ya, ada 6 bidang unggulan, ya. Silakan dilihat di sana. Ada peningkatan ketahanan pangan dan kesehatan, boleh, itu ada beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan, ya. Ada ekonomi kreatif dan UMKM, boleh. Di sana ada pengembangan ekonomi kreatif, pelatihan kewirausahaan pelaku UMKM, ya, perluasan pasar UMKM, silakan. Ambil salah satu dari sana, tentu disesuaikan dengan persoalan-persoalan yang muncul di masing-masing mitra yang akan Anda dampingi nanti. Kemudian setelah itu, ya, tadi Anda diskusi dengan para DPL, ibu bapak DPL Anda. Kemudian setelah oke, seterusnya adalah Anda membuat laporan observasi atau proposal kegiatan, ya. Kami sudah menyiapkan di buku panduan itu, ya, di lampiran itu ada tahapan-tahapannya dan bahkan sudah dibuatkan template, ya, oleh tim LPPM, tim Satgas. Anda tinggal ngisi aja. Di template itu sudah ada poin-poin penting, tinggal mengisi saja. Kemudian setelah itu, setelah proposalnya jadi, kemudian ada namanya seminar observasi atau seminar proposal. Nah, seminar proposal ini nanti juga akan dilakukan secara online, ya. Kami nanti para Satgas, jadi Satgasnya tuh ada saya sebagai KP3M, ada Ibu Yakti, ya, ada Pak Budi Sarwo dari Petugas Hukum, ada Ibu Anda, ya, ada Pak Marlon. Kami akan berbagi nanti, ya, misalnya jam sekian kelompok A gitu, ya,
DPL-nya misalnya Pak Anton gitu ya, kami nanti akan sharing gabung di sana ya. Paling tidak kita akan melihat sejauh mana proposal-proposal itu dibuat oleh Anda. Kemudian setelah itu ya, setelah proposal di ACC oleh Bapak Ibu DPL, maka sesuai dengan ya surat edaran Rektor Unika bahwa dana Anda yang sudah Anda setorkan ke Unika sebesar 1.100.000 akan kami transfer ke rekening Anda sesuai dengan permintaan Anda. Mau ditransfer kemana? Kalau sesama Bank MyBank maka tidak ada biaya transfer. Tetapi kalau teman-teman ya rekeningnya BRI, BNI, maka akan dibebani biaya transfer. Ya, tidak mahal ya. Dan itu akan dipotong dari dana yang akan ditransfer ke rekening Anda. Kemudian teman-teman semua, dari 1.100.000 itu ya, teman-teman harus mengeluarkan sebesar Rp350.000. Ya, itu adalah dana program per mahasiswa. Jadi kalau 6 kali 350 ya, kurang lebih ada sekitar 1.900.000 ya. Gitu. Itu silakan dikelola oleh kelompok. Maka nanti silakan kelompok, situ ada konter kelompok, mungkin ada sekretaris, ada bendahara, ya, silakan diatur. Uang nanti ditransfer ke sana, uang itu digunakan untuk biaya program Anda. Program apa nanti ya Ibu Yakti ya nanti akan banyak cerita ya untuk menggali program apa yang dapat teman-teman nanti peroleh. Nah, kemudian setelah di ACC ya proposal Anda sesuai dengan jadwal yang sudah kami susun itu nanti tanggal 14 kurang lebih sampai tanggal 20 kami akan transfer ya uang Anda ke rekening Anda sebesar 1.100.000. Tapi saya katakan tadi 350-nya nanti silakan Anda store sendiri ke kelompok Anda. Kami tidak akan mungkin tanggal 14 di ACC tanggal 13 oleh DPL Anda, kemudian tanggal 14 kami kirim, enggak. Nah, jadi kita akan bertahap mengirimnya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti kok tanggal 14 kok belum masuk ya rekeningnya gitu ya, ribut gitu ya, jangan. Ya, jadi kami berikan waktu tanggal 14 sampai tanggal 20. Silakan tanggal-tanggal itu nanti teman-teman ngecek gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan melakukan pengabdiannya. Jadi pengabdian teman-teman akan dilepas nanti ya oleh Bapak Rektor dan juga Bapak Wali Kota ya secara online. Kemudian teman-teman akan dilepas mulai tanggal 17 itu teman-teman sudah mulai bekerja. Ya, selama 1 bulan sampai dengan tanggal 15 Agustus. 4 minggu. Ya, teman-teman melakukan pengabdiannya. Minimal 1 program kerja. Ya, semakin banyak semakin baik. Semakin make point. Dengan catatan semua program yang sudah direncanakan harus terlaksana. Kemudian di dalam pelaksanaan program ya, kami tim Satgas ada 6 orang akan selalu memonitor ya progres teman-teman. Nanti teman-teman ya akan mengikuti seperti perkuliahan biasa. Jadi nanti teman-teman, misalnya saya katakan Pak Anton tadi ada 30 mahasiswa, karena satu kelompok itu ada 6 orang, ada 5 kelompok ya setiap DPL. Kemudian nanti seperti kuliah Anda selama ini secara daring ya. Nanti melalui cyber ya, nanti ada absennya di situ, misalnya pertemuan pertama
adalah nanti pembekalan, ya, temuan kedua, ketiga dan seterusnya. Teman-teman tinggal mengisi di sana. Semua tugas, semua logbook nanti lewatnya Cyber Unika. Nah, nanti teman-teman boleh ya diskusi menggunakan BBB, bisa Jitsi, ya, bisa Zoom. Nah, kami menyiapkan Zoom ya, nanti yang kami khusus pesan ya dari Zoom, nanti kita bisa pakai terjadwal. Jadi teman-teman nanti melalui DPL akan saya koordinasikan. Kalau DPL mau menggunakan Zoom, nanti akan kami atur seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, setelah selesai kegiatan pengabdian ini tanggal 15 Agustus, teman-teman akan ditarik kembali. Ya, nanti akan kita tarik kembali juga secara online. Nah, teman-teman punya aktivitas lagi, yaitu membuat laporan akhir pengabdian. Ada dua, ya, ada dua, yaitu nanti output wajib. Wajib itu kan hukumnya harus, ya. Apa misalnya laporan akhir pelaksana kegiatan, laporan observasi, ada video program kerja, ada resume kegiatan, ada pas foto, ya. Kemudian ada output tambahan. Apa misalnya ada haki, ya, ada booklet, modul dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya membuat program marketing gitu ya online, ya, maka teman-teman nanti bisa membuatkan modulnya, modul untuk melaksanakan itu. Nah, modul-modul ini bisa kita carikan nanti haki, ya, nanti bisa dihakikan gitu ya hasil-hasil teman-teman Anda ini, kemudian itu akan memberikan tambahan poin buat Anda. Kemudian teman-teman, ini contoh misalnya ya, contoh program kerja. Tadi misalnya teman-teman sudah ketemu UMKM-nya ya secara online ya. Walaupun kemungkinan nanti masuk new normal, kemungkinan teman-teman bisa berkunjung pada mitra, tolong patuhi protokol kesehatan. Ya, dan harus klonwun kepada RT RW. Boleh nggak? Ya, supaya nanti kita tidak dikatakan orang-orang yang tidak patuh ya, tapi harapan kami teman-teman sebagai agent ya, agent new normal. Jadi patuhilah aturan-aturan pemerintah. Nah, misalnya begini, setelah teman-teman tadi ya berdiskusi dengan mitra, ya, mitra mengatakan penjualan kami turun, produk kami tidak laku ya, tetangga nggak mau beli dan sebagainya. Dikumpulkan saja data-data itu. Kemudian dari data itu diskusikan, ya, ada buat satu program. Program kerjanya apa? Misalnya meningkatkan penjualan produk bandeng presto, Ibu bagus misalnya. Ya. Nah, itu programnya. Nah, bagaimana aktivitasnya apa saja harus dilakukan Anda agar bandeng Bu bagus ini bisa laku, bisa payu. Maka ada beberapa kegiatan yang dapat teman-teman lakukan. Satu misalnya ya. Oh, ternyata desainnya kurang menarik ya. Atau misalnya sekarang zamannya pandemi, mungkin dikasih logo pandemi. Misalnya ya, itu mendesain kemasan produk. Kegiatan pertama misalnya. Yang kedua, ya, dalam kegiatan pemasaran tadi mungkin kita perlu juga ya promosi misalnya ya. Promosi ke tetangga ya, atau mungkin ke orang-orang lain. Misalnya apa? Bisa juga mendesain katalog atau brosur atau buat MMT ya, supaya nanti di rumahnya ada MMT, kemudian setiap tikungan juga bisa dibuat MMT kecil ya, yang menunjukkan bahwa Bu Bagus itu punya usaha bandeng presto. Kemudian bisa juga kegiatannya itu yang ketiga ya, untuk meningkatkan penjualan itu ya, karena kita terbatas geraknya di zaman pandemik ini, maka membuat program penjualan online. Itu satu kegiatan. Ya, apakah mau ditempelkan dengan yang sudah ada, sekarang sudah banyak sekali ya, Bukalapak dan sebagainya, atau Anda mau buat sendiri desain ya. Gitu. Kemudian kegiatan berikutnya apa?
pelatihan mengoperasionalkan program penjualan online. Jadi ibu-ibu ini kan pengetahuan sangat terbatas, ya, para UMKM diajarin. Maka disitulah misalnya muncul nanti buku-buku panduan kecil-kecil, ya. Itu adalah nanti bisa berupa apa? Berupa output tambahan. Itu bisa make point Anda. Kemudian yang kelima, saya katakan membuat buku saku, ya, atau buku panduan tadi sudah saya sampaikan. Jadi program kerjanya satu, yaitu meningkatkan penjualan produk Bandeng Presto Bu Agus. Aktivitasnya apa? 1. Desain kemasan. 2. Desain katalog atau brosur. 3. Membuat program penjualan online. 4. Memberikan pelatihan kepada UMKM-nya. 5. Membuat buku panduan, ya, cuklak, juknis dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu dijabarkan teman-teman, ya. Ini ada contoh penjabarannya. Nama program meningkatkan penjualan produk Bandeng Presto Ibu Mami atau Ibu Bagus, ya, misalnya. Latar belakangnya apa? Teman-teman silakan, ya, penjualan menurun, ya. Kemudian juga apalagi, ya, desainnya mungkin kurang menarik dan sebagainya. Latar belakang. Sasarannya apa? Mitra dampingan yang ada dampingi. Kemudian metodenya apa? Itu ada metodenya. Nah, metodenya mungkin ada survei pelanggan, ya, karena kan untuk membuatkan cara pemasaran yang baik kan teman-teman harus tahu dulu pelanggannya siapa. Survei pelanggan, ya. Kenapa pelanggan nggak mau beli misalnya, ya. Kemudian ada lagi misalnya metodenya adalah membuat desain kemasan, ya. Bagaimana cara membuatnya, ya, ada metodenya. Kemudian edukasi, ya. Jadi harus ada pelatihan, ya, pada mitra yang tadi kita dampingi. Tujuannya apa? Tadi tujuannya membuat konsumen tertarik, ya. Pelaku usaha dapat melakukan penjualan secara online, dapat meningkatkan volume penjualan dan seterusnya. Itu tujuannya. Waktu pelaksanaannya silakan, ya. Anda punya waktu durasi 1 bulan. Kemudian tadi saya katakan misalnya survei pelanggan pertama dulu, bisa jadi tanggal sekian sampai tanggal sekian survei pelanggan kegiatannya, ya. Nanti diskusi, ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Desain katalog, minta kegiatan dan seterusnya. Jadi ada 5 kegiatan itu dibuatkan tanggal-tanggalnya, ya. Apa manfaatnya? Silakan, ya, nanti Anda sampaikan manfaatnya apa, ya. Kalau tadi pelatihan, edukasi, pelanggan, pelaku UMKM semakin cerdas, semakin tahu, semakin pandai dan sebagainya, ya. Demikian ukuran keberhasilannya apa? Harus ada ukuran keberhasilannya. Apa? Misalnya penjualan mulai meningkat, ya, mungkin cukup sulit tapi silakan. Misalnya sudah banyak dikenal oleh masyarakat, ya, karena tadi sudah di online kan, sudah ada promosi dan sebagainya. Kemudian deskripsikan program, ya. Anda melakukan apa tadi, ya, langkah-langkahnya. Kemudian muncullah output wajib dan output tambahan. Output wajibnya tadi, ya, jelas berapa hal yang tadi harus. Output tambahannya apa? Karena Anda membuat katalog, Anda membuat desain, maka ada buku panduannya. Desain Anda juga bisa nanti sebagai output tambahan, ya, bisa dibuat hakinya. Kemudian juga program Anda, teman-teman dari TI atau SI membuat program, ya, itu bisa dibuatkan hakinya. Ya, teman-teman semua, ya, tadi saya sampaikan bahwa LPPM itu punya wilayah dampingan, ya. Nah, pada kesempatan ini akan kita tampilkan, ya, ada kurang lebih 8 wilayah dampingan LPPM yang nanti bisa teman-teman gunakan, ya, untuk menjadi mitra dampingan teman-teman. Jadi ada PSC Sambiroto itu dengan Bapak Ratmono, ya. Nomor HP 088801997375. Tapi nanti lengkapnya teman-teman bisa lihat di buku panduan. Kemudian ada wilayah LPUBTN, ya. Ini adalah LSM yang sudah lama bekerja sama dengan kita. Itu koordinatornya adalah Ibu Isti. Itu ada nomor handphonenya. Kemudian yang ketiga adalah wilayah Kandri. Ini Pak Mas Duki, ya, koordinator wilayahnya. Kemudian wilayah Kelurahan Karangayu.
itu Ibu Sutarti. Ya, beliau adalah Ibu Lurah. Silakan nanti teman-teman bisa koordinasi dengan beliau. Kemudian koordinator wilayah Tegal Sari, ini pun juga Ibu Lurah, yaitu Ibu Sri Martini. Kemudian wilayah PSC Bongsari, ya, ini daerah Karangayu sana, itu koordinator wilayah adalah Bapak Iwan Wahyudi. Kemudian koordinator wilayah Kemijen itu Bapak Yanto. Kemudian koordinator wilayah Tambak Lorok Tanjung Mas itu Ibu Sri Rahayu. Itu nanti akan ada di buku, ya, buku panduan, silakan teman-teman bisa lihat. Kemudian teman-teman, ini ada tanggal-tanggal penting, ya. Informasi ini, ya, akan kami kirim nanti paling tidak tanggal 25 Juni, ya, akan kita kirim nanti buku panduan, ya, kemudian template dan pengumuman lainnya di alamat email Anda. Jadi silakan dicek alamat email Anda, ya. Kemudian tanggal 2 Juli dan 3 Juli, ya, teman-teman mengikuti pembekalan. Pembekalan hukumnya wajib, teman-teman, ya. Jadi tolong harus hadir. Nanti presensinya itu menentukan. Jadi pembekalan ini nanti pada hari kedua setelah selesai akan ada ujian, ya, ujian pembekalan. Dan ujian ini nanti kehadiran Anda dalam mengikuti pembekalan itu, ya, ada minimalnya, minimal 75%, ya, maka nanti Anda mendapatkan haknya, ya, nanti ada poinnya tersendiri. Jadi tolong nanti tanggal 2 Juli, ya, kita akan melakukan pembekalan melalui Zoom, ya, melalui Zoom. Nanti linknya akan kita, ID-nya akan kita kirim, ya. Itu teman-teman nanti kita akan mulai jam 16 atau jam 4 sore, ya. Jadi hari Kamis tanggal 2 Juli kita akan mulai jam 4 sore, jam 16 ada pembukaan, ya, perkenalan DPL dan mengenai kebijakan Pemkot Kota Semarang, ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, nanti itu dari masing-masing wilayah binaan nanti akan menyampaikan tentang potensi, ya, potensi dan juga permasalahan di masing-masing wilayahnya. Kemudian hari kedua tanggal 3 Juli juga sama dengan menggunakan Zoom, nanti itu kita mulai jam 16, jam 4 sampai dengan jam 19 kurang lebih, ya. Itu nanti akan dijelaskan mengenai program Pandemika oleh Bapak Ibu Satgas, ya. Satgas yang mengatur program Pandemika ini. Jadi tolong sekali lagi saya mohon pada teman-teman, tanggal 2 Juli, ya, jam 4 sore itu silakan bergabung di Zoom, ya. Linknya akan kami sampaikan untuk pembekalan. Kemudian juga tanggal 3 Juli sama pada jam 16. Ini ada di buku, sudah ada jadwal kegiatan Pandemika, ya. Jadi di buku sudah ada, nanti silakan dibaca. Yang jelas setelah pembekalan, ya, teman-teman harus melakukan observasi secara online, ya. Silakan, itu tanggal 4 Juli sampai dengan 12 Juli. Kemudian nanti tanggal 13 Juli sampai dengan 14 Juli selama 2 hari itu adalah seminar observasi atau seminar proposalnya. Kemudian tadi saya sampaikan pengiriman transfer dana Anda ke rekening Anda itu kita lakukan mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli. Ya. Kemudian upacara pelepasan secara online tanggal 17 Juli 2020. Dengar. Ya, yang akan melepas dari Bapak Rektor dan juga kemungkinan nanti Bapak Wali Kota. Kemudian pelaksanaan pengabdian tanggal 17 sampai dengan 17 Juli sampai dengan 15 Agustus 1 bulan. Setelah itu nanti teman-teman akan mengikuti, ya, penyusunan program laporan akhir, kemudian ada seminar laporan program akhir dan juga nanti pengumuman nilai. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Selamat mengikuti program Pandemika, semoga sukses dan salam sehat.
untuk Anda semua. Terima kasih.